Jika pendidikan tidak menjadi leading sector, maka jangan pernah bermimpi generasi masa depan Lembata itu bisa memajukan Lembata. Oke, baik, selamat siang untuk semua kita. Ini sudah hadir bersama kita Bapak Jeremy dari J-Smart ya. Ada juga Bapak Riko, ini jurnalis muda ini juga ini. Lalu Pak Hans Keraf, pegiat sosial. Mungkin ini kita bincang-bincang sedikit terkait pendidikan di Kabupaten Lembata ini, mungkin sedikit gambaran untuk mungkin soal banyak generasi kita yang kemudian ini putus sekolah banyak ini, sehingga mungkin bapak-bapak mereka kan banyak bergerak di ini, sehingga mungkin bisa digambarkan kepada, mungkin saya daulatkan pertama untuk Bapak Jeremy mungkin sedikit potret pendidikan di Lembata. Baik, terima kasih. Omong tentang pendidikan, omong tentang pengetahuan, omong tentang perilaku, omong tentang siapa mau jadi apa di masa yang akan datang. Siapa mau jadi apa terkait dengan apa yang dia dengar, apa yang dia mengerti, dan apa yang dia buat. Urutannya kurang lebih menurut saya. Dan dalam konteks pendidikan kita di Lembata, saya langsung masuk pada pengalaman saya mengelilingi kabupaten-kabupaten di daratan Flores. Pertama, kemampuan verbal orang Lembata berbahasa itu punya nilai tambah yang luar biasa. Mungkin saya bisa tempatkan dia pada level yang paling atas. Itu pertama, kemampuan struktur berbahasa. Kedua, kecepatan pemahaman sebuah konsep, kecepatan daya berpikir otak, lompatan memori otak orang Lembata, kelistrikan otak orang Lembata juga saya harus sampaikan begitu luar biasa. Maka orang mengenal bahwa kalau omong soal pintar, Lembata gudangnya. Kalau omong soal pintar terkait pendidikan Lembata secara spesifik anak, maka anak diberitahu iya, tetapi anak harus belajar sebanyak-banyaknya dalam konteks learning by doing. Jadi dia belajar sambil dia melakukan. Anak tidak butuh begitu banyak konsep, tetapi omong satu kata, ini barangnya. Dia akan merekam sebanyak-banyaknya. Dan anak punya kemampuan daya rekam yang begitu luar biasa dengan matanya. Karena itu sedapat mungkin matanya harus ditunjukkan banyak hal, mengandaikan bahwa kita mengeluarkan sekian banyak kata, sekian banyak, itulah hal atau benda yang harus dia lihat dengan mata untuk memastikan, oh yang saya belajar tadi itu ini. Untuk sementara itu dulu terkait dengan pendidikan di Lembata. Mungkin ditambahkan sedikit. Ini anak diberi banyak ruang untuk melihat, Ya. banyak ruang untuk melihat. Tapi kalau dari sisi pendidik sendiri, ini kan omong soal guru, omong soal ini kan orang Lembata gudangnya orang pintar tadi. Ya. Tapi kan kemudian banyak orang Lembata juga kemudian menganut paham semakin berisi semakin merunduk padi, ilmu padi, semakin tenang semakin berbahaya airnya. Ya. Tapi ini mungkin bisa tambah sedikit. Ini kan orang Lembata banyak memahami itu soal itu. Ya. Banyak orang cerdas. Air tenang membahayakan. Dia baru berbahaya kalau ada yang mau terjun ke situ, terjun ke dalamnya. Tapi kalau tidak ada yang terjun, berarti Anda juga tidak berbahaya. Terus untuk apa tenang? Kedua, semakin berisi, semakin merunduk. Ya kalau ilmunya banyak, kemudian isi otak banyak, lalu memilih diam, pertanyaan saya, lalu untuk apa engkau pintar? Percuma jadi pintar kalau setelah otak pintar lalu memilih diam. Justru setelah otak punya banyak isi, langkah berikutnya Anda harus bertemu dengan banyak orang dan omong sebanyak-banyaknya. Karena hanya dengan cara itu otakmu pindah ke orang lain.
Baik, terima kasih Pak Jeremy. Mungkin Pak Riko, ini tidak, saya pikir mungkin teman-teman dari ini jurnalis muda Lembata yang mungkin bisa memotret pendidikan Lembata. Ya, ini kan sering jalan-jalan lalu melihat bagaimana orang Lembata mendidik, bagaimana pendidikan diberi kepada anak, edukasi ini. Mungkin bisa digambarkan sedikit kepada semua kita. Ya, kalau untuk memotret model pendidikan di Lembata sendiri, kalau saya sih sebenarnya tidak bisa saya potret ya, karena perlu, namanya memotret pasti perlu kajian, perlu apa. Tapi dari beberapa sering menulis juga soal literasi, soal geliat-geliat literasi yang ada di Lembata, ternyata sekolah non formal itu sangat efektif. Anak seperti yang Om Jeremy bilang, learning by doing, anak diperkenalkan dengan hal-hal baru tapi bukan dalam ruang kelas. Nah, itu saya cukup lihat itu ada di Taman Daun. Anak-anak sangat antusias, mereka datang, terus mereka belajar di sana dan antusias, dan ternyata anak-anak yang belajar di Taman Daun juga di sekolah formalnya mereka unggul, berprestasi. Nah, kemudian ternyata model pendidikan yang non formal seperti itu juga bisa jadi alternatif anak-anak belajar. Jadi saya juga cukup mengapresiasi kalau ada teman-teman yang konsisten, punya komitmen untuk menggerakkan model-model sekolah seperti itu. Artinya bukan hanya soal bagaimana kemampuan kognitifnya juga, tapi juga dia punya karakter dibina, dia punya mental dibina. Nah, sekarang ada banyak media, ada banyak hal yang kita bisa pakai untuk memberi anak-anak pengetahuan, memberi anak-anak pelajaran, ada banyak. Dan semakin kreatif pengajar atau pendidik, justru itu semakin baik. Karena model sekolah yang kita dalam kelas duduk, lihat guru omong kita dengar, itu kan model pendidikan yang sudah bertahan selama berabad-abad, sudah hampir berabad-abad, dan tidak pernah berubah model pendidikan, model belajar seperti itu yang kita duduk di ruang kelas seperti yang kita alami juga dulu mungkin. Nah, itu kan sudah berabad-abad, sementara dunia ini berputar begitu cepat, berubah begitu cepat, orang berinovasi di mana-mana, tapi kita masih, kalau misalnya tidak ada model pendidikan alternatif juga. Jadi mungkin sarannya mungkin pendidikan formal di Lembata kemudian mungkin dikawinkan dengan pendidikan non formal gitu. Ya, kuncinya ada pada pengajar juga, pendidik. Tapi saya lebih banyak mengapresiasi kalau memang di sekolah itu dia bergerak banyak juga, pasti akan dibatasi oleh kurikulum dan lain-lain, tapi saya apresiasi teman-teman yang bergerak di sekolah-sekolah non formal seperti yang Om Hans mau buat, Om Jeremy buat. Baik, mungkin Pak Has mungkin ditambah sedikit. Ini kan Pak Has kan sedang giat-giatnya untuk bangun. Apa ini inspirasi dari mana nih kira-kira untuk buat sekolah alam atau rumah herbal ini? Oke, terima kasih. Yang pertama saya ngomong soal konsep pendidikan. Kalau konsep pendidikan itu biasanya ada tiga kategori: formal, non formal, dan informal. Tadi di aspek formal dan non formal tadi sudah dibahas oleh salah satu teman. Tapi saya omong juga soal aspek non formal atau informal. Informal itu pendidikan yang dilakukan di level keluarga. Kalau non formal itu yang dilakukan di lingkungan ataupun sekolah-sekolah non formal, itu seperti Kober, TPA, itu non formal. Kalau formal itu macam TK, RA untuk muslim. Tapi informal itu pendidikan yang sekitar anak itu di keluarga. Saya omong masuk ke situ pertama sebelum omong soal non formal yang saya lakukan ini. Karena pentingnya pendidikan informal yang dilakukan keluarga juga berdampak dalam prestasi dan juga pembentukan karakter anak. Ada konsep yang disebut dengan pre-teen edukasi yang dilakukan oleh orang tua sejak dini. Minimal sejak dalam perut itu anak-anak juga orang tua harus sadar bahwa pendidikan itu penting sejak fase pertumbuhan anak awal itu, sehingga dia menjadi anak yang punya kualitas di perkembangan masa tumbuhnya. Karena kita omong soal anak itu ada dua aspek pembagiannya untuk pendidikan. Aspek perkembangan orang bilang aspek tumbuh dan kembangnya. Kalau soal tumbuhnya omong soal pencapaian semakin tinggi besar tapi soal kembang itu 5 aspek perkembangan yang harus distimulasi.
Dan pendidikan informal itu penting. Contoh kalau di kembang anak tuh kemampuan kognitif. Setiap anak usianya sama, tetapi perkembangan kognitif akan berbeda. Perkembangan fisiknya juga akan berbeda. Motorik, sensoriknya, kemudian di aspek kemampuan bahasa. Contoh dalam pendidikan anak, kalau anak dilatih banyak bahasa juga mempengaruhi aspek perkembangan penggunaan bahasanya. Nah juga harus diperhatikan, orang tua harus sadar bahwa pembinaan pendidikan anak juga aspek pendidikan awal di fase hidup awal anak itu juga penting di aspek informal juga. Karena banyak masyarakat Lembata ini kalau kita lihat di aspek sekarang kan punya kesibukan banyak, punya pekerjaannya juga banyak, kemudian fase perantauan yang tinggi, sehingga kebanyakan anak-anak di fase awal kehidupan mereka tidak mendapat pendidikan yang secara utuh oleh kedua orang tua, sehingga ada aspek lain yang tertinggal. Juga bisa mengganggu perkembangan kemampuan dan kecerdasan dia. Anak yang tidak mendapat pendampingan intens dengan orang tuanya juga akan berdampak pada aspek-aspek yang lain. Karena itu kita bukan omong soal formal dan non formal juga, tapi omong juga tentang informal bagi anak-anak dididik. Itu yang pertama. Kemudian sepakat dengan teman omong tadi bahwa pendidikan konvensional yang dilakukan oleh pendidikan formal, kita tahu bahwa kurikulum yang jelas, usia anaknya juga ditata jelas. Kalau PAUD kan dibagi 3 PAUD formal, non formal, informal juga. Tetapi kalau kita bentuk pendidikannya non formal lebih terbuka, anak bisa belajar dengan alam, belajar literasi dengan banyak hal. Pergaulan itu dia bisa mengembangkan aspek-aspek untuk pengembangan pendidikan dan aspek-aspek kognitifnya. Nah, mungkin itu dulu ya, bahwa kita sepakat bahwa anak harus diberi kesempatan untuk belajar dari seluruh aspek kehidupan yang dia peroleh, baik itu formal, non formal maupun informal. Itu mungkin. Baik, terima kasih Pak. Ini kan soal pendidikan ini kan menjadi tanggung jawab semua orang, ya, semua baik secara pribadi, orang tua, lingkungan, dan ini pemerintah mungkin bisa ada masukan atau bukan hanya kepada ini kan soal tanggung jawab bersama, sehingga mungkin ada masukan, mungkin hal terbaik mungkin kita ini hanya memberi masukan, lalu mungkin hal-hal baik yang kemudian bisa kita dorong sehingga ke depan ya, mungkin orang tua, mungkin lingkungan, bagaimana kemudian memperbaiki hal-hal yang kemudian bisa membawa anak ke hal-hal yang kan memang di Lembata sekarang kan juga tingkat kenakalan, putus sekolah sekarang juga luar biasa. Ini mungkin ada saran apa untuk Bapak Jeremy kita? Ada 2 aspek di situ. 1 guru, 2 murid. Omong tentang murid penurut. Apa kata guru? Sedangkan guru itu Tuhan. Guru itu melanjutkan apa yang Tuhan sudah sabdakan di awal kisah penciptaan. Dan selepas dunia dan segala isinya tercipta, tugas yang paling luar biasa, yang cocok dengan tugas Tuhan di awal penciptaan itu guru. Saya jabarkan, guru mampu mengajarkan anak tentang Eropa itu seperti ini, Amerika seperti ini, yang gurunya belum pernah sampai di sana dan muridnya sampai. Itu hebatnya guru. Kedua, guru mampu mengajarkan seorang anak untuk menjadi pilot, tapi guru sendiri belum pernah 1 kali pun naik pesawat. Guru mampu menciptakan sesuatu yang dia sendiri juga tidak pernah menikmati. Hebatnya guru ini, seorang guru punya anak murid, toh dia tidak bisa mengajar anaknya sendiri, padahal dia sendiri guru ini. Saya guru, saya punya anak, mau tidak mau saya titipkan pada orang lain yang adalah guru. Karena saya sendiri tidak bisa mengajar, saya punya anak sendiri. Saya butuh guru-guru yang lain. Peran besarnya seorang guru ini, yang hemat saya, harus ada action, ada aksi yang bisa dilakukan untuk memberikan sesi-sesi penguatan kapasitas kepada para guru. Ambil contoh, di musim COVID kemarin, guru menang telak terhadap orang tua. Dulu murid salah, jalan terakhir adalah guru. Murid dibawa ke guru, selesai perkara. Ketemu guru, betapa takutnya kita setengah mati.
karena guru adalah segala-galanya. Sekarang anak dicubit di sekolah, guru dilapor ke polisi. Tapi COVID kemudian membuka mata orang tua bahwa guru tidak serendah harus dibawa ke polisi. Guru tidak seremeh itu, guru tidak serendah itu. COVID memberikan pelajaran. Coba orang tua, kau ajar sendiri. Jika di musim kemarin, waktu COVID di mana kita daring, belajar dari rumah, semua tensi orang tua itu diukur pasti tinggi. Karena orang tua bingung bagaimana mereka mendidik sendiri gurunya tanpa sebuah disiplin ilmu yang jelas. Bingung mereka. Karena itu untuk peningkatan, saya lagi-lagi sepakat. Siswa tetap dia pada sisi sendiri di mana tidak ada pilihan lain. Siapa itu guru, ya itulah siswanya. Karena itu kualitas guru ini yang harus ditingkatkan dengan penguatan-penguatan kapasitas. Guru-guru yang harus terus diberikan motivasi karena mereka adalah motivator-motivator ulung itu justru sebetulnya adanya di guru ini. Makanya nanti kalau ada closing statement, saya sering memberi materi penguatan kapasitas, etos kerja untuk guru-guru dari berbagai sekolah dan kampus. Juga saya menemukan ternyata guru dalam kesehariannya itu, dalam rutinitasnya, pada akhirnya dia sendiri jenuh. Pertanyaannya, kenapa guru lalu jenuh? Karena poin yang paling penting, tidak ada sentuhan pribadi kepada setiap murid. Padahal jika ada sentuhan pribadi kepada setiap murid, maka setiap murid punya materi-materi motivasi yang akan dikemas sendiri 2 atau 3 menit di awal dan di akhir pelajaran, juga bisa disisipkan di tengah pelajaran jika memang ada komunikasi. Ada sekolah di mana saya mencanangkan jembatan emas pendidikan antara orang tua dengan guru, dengan sekolah. Contoh, menjelang ujian, kadang ada sekolah masih memulangkan murid hanya karena uang sekolah, uang pendidikan belum dilunasi. Bagi saya konyol. Anak secara psikologis akan terganggu. Dia dipulangkan dari kelas di depan teman-temannya dan dia akan tahu bahwa oh ternyata saya ini orang miskin, orang tua saya itu tidak mampu. Konyol kalau masih ada sekolah yang memulangkan siswanya karena biaya pendidikan. Kenapa siswanya dipulangkan dan bukannya orang tua yang dipanggil? Kenapa sekolah kesulitan dengan biaya operasional semua itu, biaya pendidikan? Tidak ada jembatan emas antara sekolah dengan rumah. Tidak ada komunikasi. Maka beberapa sekolah sekarang saya melihat, sharing saya dengan frateran di sini, kemudian dengan Santo Pius juga Santa Teresia, saya bilang sekolah itu harus punya database siswa. SMP misalnya, dia harus punya database murid itu dari kelas. Ambil saja misalnya 4, 5, 6 SD. Dia sudah punya database itu. Siapa siswanya, siapa bapaknya, siapa mamanya. Setiap guru masing-masing satu sekolah. Oke, di sekolah ini saya punya siswa binaan. Calon yang akan masuk di sekolah ini sekian. Sehingga promosi sekolah setiap akhir tahun tidak penting, karena promosi sekolah setiap tahun itu saja salah. Letak salahnya di mana? Kita tidak pernah datang ke satu sekolah selama masa pendidikan, tiba-tiba siswa mau tamat baru kita datang mau promosi. Kerja apa maka kata kita di Lewoleba? Kerja apa? Tidak pernah tabur tapi mau datang tuai. Jadi ini maksudnya sekolah didorong untuk lebih berinovasi lagi. Sekolah Lebih harus kreatif. berinovasi. Lebih kreatif untuk. Iya, kreatif. Satu poin yang tadi saya sharing, siswa tidak boleh tahu berapa banyak uang sekolah, tidak perlu. Karena kodrat siswa di usianya itu dia tidak perlu, dia pergi ke sekolah untuk tahu tentang pelajaran, bukan stres memikirkan biaya pendidikan, karena uang sekolah itu ranahnya orang tua, bukan ranah anak. Sehingga memulangkan siswa tadi bagi saya tidak manusiawi. Karena siswa bukan urus uang sekolah, dia berpikir tentang pelajaran. Ini jadi masukan bagi sekolah. Mungkin Pak Riko mungkin ada tambahan sedikit soal peran guru dan rumah, sekolah dan rumah. Kira-kira ini kan kemudian banyak hal yang kemudian harus dikritisi di sini. So, seperti yang Om Jeremy omong juga tadi, situasi pandemi itu rupanya
membuat dunia pendidikan itu merupakan sektor yang paling terdampak akibat dari pandemi, dan itu orang-orang tua pasti sadari itu, karena mereka mengambil alih tugas guru di rumah, dan dengan demikian kita sadar bahwa tidak semua orang bisa jadi guru ternyata. Nah, maka posisi guru itu memang sangat penting, masih sangat penting. Lalu juga ada fenomena karena pandemi, orang mencari media baru untuk bagaimana supaya ilmu itu tetap tersampaikan meskipun dia ada di rumah, dan kita beruntung karena itu bisa dilakukan secara virtual. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa ada semacam ketidaksiapan. Jadi kita masih merasa bahwa pertemuan face to face itu sangat menentukan atau sangat lebih efektif dari misalnya sekolah online virtual. Tapi itu sudah tergantung perkembangan zaman. Tapi sebenarnya pendidikan itu hak dasar. Kalau kita mau konfrontasikan itu dengan peran pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan harusnya gratis. Nah, ini wacana soal pendidikan gratis ini sudah digaungkan sudah lama ya. Hak dasar masyarakat itu harusnya gratis, seperti di negara-negara lain, negara-negara maju. Harusnya gratis pendidikan, kesehatan, pendidikan. Kalau misalnya pendidikannya gratis, kualitas pendidikannya bagus, maka akses pendidikan semua orang itu sama. Jadi orang tua yang penghasilannya rendah dengan orang tua yang kemampuan, misalnya pengusaha atau apa, dia bisa menjangkau pendidikan yang sama, akses pendidikan sama, karena sekolah gratis, kualitas pendidikannya juga sama. Jadi tidak ada lagi privilege atau orang yang anak dari keluarga kaya dia yang bisa sekolah di sekolah-sekolah yang apa. Makanya dari dulu sampai sekarang orang mendesak supaya pendidikan yang merupakan hak dasar itu harus gratis, sehingga kejadian seperti yang tadi Om Jeremy katakan itu tidak boleh terjadi lagi. Untuk misalnya gini, ini kan di konteks Lembata nih, misalnya kalau kita berada di konteks Lembata, ini mungkin apa yang mau disarankan ke pemerintah? Mungkin ini kan soal pendidikan, bagaimana kita membawa pendidikan agar lebih soal gurunya, soal muridnya, sehingga semua orang punya hak yang sama mendapat pendidikan yang baik. Ya, saya pikir kita sepakat kalau anak itu tidak boleh akses dia terhadap pendidikan itu tidak boleh serta merta putus hanya karena masalah uang sekolah dan lain-lain. Itu tidak boleh. Kalau memang kita tidak bisa, kalau memang yang gratis itu terlalu ideal ya. Tapi pemerintah harus pemerintah dan juga semua pihak harus memastikan bahwa anak tidak boleh diberi beban harus memikirkan ini itu, dan dia itu jadi urusan orang lain lah. Itu harus pemerintah harus juga bisa pastikan itu, bahwa itu tidak terjadi di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, harus bisa memastikan itu. Jadi di Lembata sendiri Ya, Om Riko mungkin lihat harus begitu ya, ya. minimal Memastikan bahwa peran serta semua pihak ya, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi sekolah yang membebankan anak-anaknya pikiran-pikiran bahwa harus dia ini belum bayar uang sekolah atau apa. Memastikan itu, entah cara memastikan seperti apa ya, itu tugas pemerintah. Itu baik. Mungkin saya pikir ini kita sudah di penghujung ini, mungkin pas mungkin ini closing statement saja nih Pak. Mungkin menurut Pak ini pendidikan Lembata seperti apa ke depan? Mungkin pertanyaan apa untuk kita bersama, mau dibawa kemana pendidikan di Lembata ini? Seperti apa anak-anak kita kelak dengan model yang kita terapkan? Kita punya perencanaan daerah tentang RPJMD kabupaten yang 5 tahun tentang di dunia pendidikan. Pernah kita melakukan proses evaluasi pencapaian dari target yang dibuat.
Kan rata-rata dinas pendidikan harus minimal di akhir periode 5 tahun dia menyampaikan hasil dari pencapaian di dunia pendidikan. Oh, target IPK-nya berapa, atau target apa pencapaian apa tenaga guru dengan apa kebutuhan di tingkat sekolah itu ada berapa yang sudah tercapai dari target RPJMD yang disusun. Perlu juga kita perlu tahu tentang evaluasi itu sehingga masyarakat tercerahkan. Oh, untuk 5 tahun ini Kabupaten Lembata punya target di dunia pendidikan ini, pencapaian yang ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, di fase ini yang transisi nanti juga kita harus omong bagaimana strategi dari penjabat kita untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang tadi kita omong semua tadi itu, untuk menciptakan kualitas anak Lembata yang minimal bisa bersaing lah. Itu kita punya kerinduan. Jadi ada sinkronisasi dari produk kebijakan di level pemerintah dengan juga pendidikan di level masyarakat, dengan tidak meninggalkan tentang apa kearifan lokal yang ada, kemudian apa dengan kualitas guru dan semuanya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa minimal butuh satu forum atau satu kesempatan yang kita bisa duduk bersama omong soal bagaimana strategi ke depan untuk menciptakan anak-anak model pendidikan anak Lembata yang tidak terlepas dengan apa kearifan lokal yang ada. Saya ingin bahwa ada perpaduan konsep pendidikan yang baik secara nasional, tetapi juga konsep kearifan lokal juga itu perlu. Dan juga satu catatan bagaimana strategi pendidikan menyikapi macam kasus-kasus macam kedaruratan seperti COVID ini. Pengembangan pendidikan tadi saya sepakat teman-teman, itu yang harus dipikirkan dengan itu. Memang di level nasional ada kebijakan yang diatur, tapi di level lokal juga perlu dipikirkan untuk bagaimana strategi penyiapan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kita omong dari banyak aspek tadi sudah disentuh oleh teman-teman. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa kalau tidak sekarang kapan lagi kita lakukan itu. Kita masih punya banyak kesempatan anak Lembata. Karena kita omong juga kita harus omong berbasis data juga, berapa anak yang drop out di usia anak, berapa anak yang sudah partisipasi sekolahnya sudah berapa tinggi, pencapaian di akhir evaluasi pendidikan itu berapa anak yang lulus tidak berhasil. Kan fakta menunjukkan bahwa akademik ini kan kelulusannya anak diluluskan saja tuh kualitasnya kita atur lah, karena pendidikannya mandiri dan juga apa. Baik, mungkin itu saja PR untuk kita semua. Itu mungkin masuk mungkin PR untuk kita semua, mungkin di diskusi kita kali berikut mungkin data-data ini yang kemudian kita soroti. Mungkin Pak Riko ini mungkin untuk pendidikan Lembata kira-kira. Ya, saya pikir pemerintah pasti ada hal-hal yang pemerintah sudah tahu apa yang harus dibuat, seperti peningkatan kualitas guru, kapasitas, lalu seperti yang tadi saya bilang, memastikan bahwa anak-anak sekolah betul-betul mengakses pendidikan secara baik tanpa ada gangguan, mereka diberi ruang yang apa. Lalu kalau bisa juga pemerintah menjadi wadah untuk memperhatikan juga teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan non formal. Itu juga penting karena setelah dia keluar dari kelas, dari sekolah, ternyata ada sekolah alternatif lain yang sangat membantu, dan itu juga harus dilihat sebagai satu gerakan yang positif untuk perkembangan pendidikan anak-anak. Itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Jeremy mungkin close statement yang terkait pendidikan Lembata ini, bahwa semua kita punya tanggung jawab yang sama agar anak-anak Lembata mendapat pendidikan yang sama. Masa depan Lembata ada di anak-anak muda, yakni mulai dari usia dini sampai di sekolah lanjutan. Itu masa depan Lembata ada di situ. Yang mempersiapkan mereka untuk menuju ke masa depan Lembata itu adalah guru. Tidak ada orang lain, hanya guru. Anehnya, leading sektor pembangunan Lembata masih di pariwisata. Maka mimpi saya, kalau mau Lembata maju, leading sektor pembangunan Lembata adalah pendidikan. Itu dulu. Jika pendidikan tidak menjadi leading sektor, maka jangan pernah bermimpi generasi masa depan Lembata itu bisa memajukan Lembata. Thank you. Oke. Terima kasih sumber semua yang sudah memberikan masukan untuk kita semua. Selamat siang untuk kita. Oke.